Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya senang dapat menjumpai Bapak Ibu dan saudara yang berkasih, walaupun masih melalui media online. Tapi kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat bersekutu bersama pada pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya Bapak Ibu dan saudara bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jika Bapak Ibu dan saudara sudah menemukan bagian Alkitab yang dimaksud, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan yang senantiasa menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kami melalui perbuatan-perbuatan nyata-Mu dan mukjizat-mukjizat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami pun merasakan kuasa dan mukjizat Tuhan melalui waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk beribadah bersama. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hikmat dan pengertian kami sangatlah terbatas. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk mengerti arti dari firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Terima kasih ya Kristus, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara, Injil Matius pasal 28 ayatnya ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 memberikan kesaksian demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat dan tetap sukacita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, di mana perikop ini berisi tentang perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan perintah ini kita kenal dengan amanat agung, yaitu perintah untuk memberitakan Injil Tuhan. Ayat 19 menyebutkan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya tergelitik dengan ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka." Kenapa ayat ini menggelitik saya? Karena ada sesuatu yang membuat saya kemudian bertanya, kenapa sih Yesus menunjukkan kepada murid-murid itu supaya pergi ke Galilea, bukan ke tempat yang lain, Bapak Ibu? Ada apa dengan Galilea? Mari kita lihat, Bapak Ibu dan saudara, pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayahnya mereka, Zebedeus, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia." Bapak, Ibu, dan saudara, dari kesaksian Injil Matius pasalnya yang keempat tadi, maka saya menduga ada alasan tertentu kenapa Yesus mengajak ke Galilea. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, tempat ini adalah tempat asal mereka, tempat asal sebagian besar dari para murid-murid Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Jadi memang tempat ini sudah sangat familiar dengan mereka. Mereka sudah tahu situasi, mereka sudah tahu betul kondisinya, karena memang mereka sehari-hari ada di tempat itu. Mereka bekerja di situ sebagai penjala ikan. Dan yang kedua, dari kesaksian Injil Matius tadi juga kita dapat melihat bahwa tempat ini, Galilea ini, adalah tempat di mana mereka berjumpa dengan Yesus. Dan di tempat ini, dalam perjumpaan ini, mereka mengalami perubahan hidup mereka, mengalami perubahan orientasi hidup mereka. Yang semula mereka menjadi penjala ikan, namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, kini mereka menjadi penjala manusia. Kristus katakan, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan kemudian di tempat ini juga, di Galilea ini, juga menjadi tempat yang sangat berarti dalam kehidupan
iman mereka, yaitu mereka juga berani untuk mengambil satu keputusan untuk meninggalkan aktivitas sehari-hari mereka, untuk meninggalkan kenyamanan mereka dan masuk ke dalam situasi yang baru, pekerjaan yang baru, aktivitas yang baru, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ketika Yesus meminta atau menunjuk satu tempat, yaitu Galilea, dan di mana Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk berkumpul di tempat itu, seakan-akan Yesus ingin mengajak kepada murid-muridnya untuk merefresh ulang, akan menghayati panggilan mereka. Dan peristiwa ini terjadi setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus bagi murid-murid merupakan satu peristiwa yang ingin menyegarkan makna panggilan hidup mereka, panggilan untuk mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang kalau kita membaca di dalam pasal sebelumnya tadi, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang mungkin sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, sehingga banyak orang yang meragukan peristiwa itu, termasuk juga para murid. Ayatnya yang ke-17 di sana mengatakan ketika Kristus menjumpai murid-murid itu, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Sampai di sini tidak ada persoalan, Bapak Ibu. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Dan ini jelas menimbulkan pertanyaan, mengapa masih ada beberapa murid yang ragu-ragu setelah mereka melihat Yesus secara fisik? Apakah mereka masih ragu bahwa yang di hadapannya adalah Yesus yang telah bangkit itu? Atau mereka masih serasa bermimpi? Karena memang selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tahu bahwa Kristus sudah mati kayu salib. Dan kemudian ketika datang ke kubur Yesus, mereka tidak mendapati mayat Yesus. Jangan-jangan ini sebuah mimpi. Atau juga mungkin ada pertanyaan yang lain. Apakah mereka tidak yakin dengan kekuatan Kristus? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saja muncul. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kebangkitan Yesus rupanya tetap menimbulkan keraguan bagi beberapa orang murid, sekalipun mereka melihat secara fisik. Oleh karena itu, maka hal yang paling penting Bapak, Ibu, dan Saudara dalam mempercayai Yesus, mengimani Kristus, bukan semata-mata melihat dengan indera, tetapi percaya dengan iman, percaya dengan hati. Yohanes pasal 20 ayat 29, Yesus berfirman, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, dan Saudara,
sikap ragu-ragu juga bisa terjadi dengan kita. Sikap meragukan kuasa dan kehadiran Allah pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah mengaku percaya sebagai Kristus Yesus sebagai Tuhan, tapi terkadang kita masih meragukan kuasa Allah. Misalnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa sih kita sudah berdoa, kita sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi kok doanya belum dikabulkan? Kenapa sih kita sudah berdoa supaya virus COVID-19 ini segera berakhir, tapi kok kenapa masih terus berlangsung? Dan bahkan kalau kita memperhatikan media massa sekarang ini, bukan hanya orang dewasa yang terjangkit, tapi juga anak-anak mulai banyak yang terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Atau juga kita meragukan kuasa Tuhan ketika kita berdoa minta karir kita naik, tapi ternyata karir kita tidak naik, stagnan. Atau bagi pemuda-pemudi yang belum mendapatkan pasangan, bisa saja meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah berdoa minta kepada Tuhan pasangan hidup, tapi ternyata Tuhan juga belum memberikan jodoh kepada kita. Atau dalam dunia pelayanan kita, Bapak Ibu dan Saudara, tak jarang ketika kita melakukan pelayanan pun dihantui dengan keraguan-raguan. Bagaimana nanti kalau kita melakukan pelayanan ini, mereka menolak, mereka menuduh A dan B atau C. Bagaimana kalau kita melakukan pelayanan ini, mereka menolak kita, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi kita apatis dan lalu kemudian tidak berbuat sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika kita saat ini, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, merasakan atau ada keraguan akan kuasa Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di ayatnya yang ke-18. Yesus berfirman kepada mereka yang ragu-ragu demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu, ini adalah sebuah jaminan bagi kita. Perkataan ini menjadi sebuah keyakinan dan penguatan bagi kita bahwa kuasa Yesus sudah dinyatakan. Dia berkuasa di surga dan juga dia berkuasa di bumi. Jadi sesungguhnya bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu lagi meragukan kuasa Kristus. Kita punya jaminan yang pasti. Jaminan akan hidup kita, jaminan akan keselamatan kita, dan jaminan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jaminan untuk melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta mengajar mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dan Saudara, tadi saya katakan, tugas ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tugas yang berat. Tetapi sapaan Kristus di ayatnya yang ke-18 menjadi kekuatan bagi kita
menjadi dorongan yang kuat bagi kita dalam keyakinan kita bahwa Kristus berkuasa menolong kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita, bagi orang-orang percaya, tidak ada alasan bagi kita untuk kita berhenti melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan pelayanan-pelayanan kita, apapun tantangannya, apapun pergumulannya. Sapaan Kristus ini mendorong kita untuk kita terus memancarkan kebaikan diri kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesukaran, kesulitan. Kita tahu secara global virus COVID-19 ini belum berakhir, dan ini perlu penanganan secara bersama-sama, termasuk kita sebagai gereja, baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi. Mari ikut ambil bagian dalam proses ini. Jangan dan tidak sepantasnya kita gereja menyalahkan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang seharusnya melakukan ini dan itu. Tapi ini menjadi persoalan kita bersama. Gereja tidak boleh berhenti. Gereja tidak boleh tinggal diam. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalaupun saat ini kita misalnya mengalami kesukaran dalam kehidupan keluarga, mengalami kesulitan dalam keluarga kita karena situasi sekarang ini, kondisi keuangan, kondisi usaha dan bisnis kita, kurangnya nasabah dan sebagainya, termasuk juga kesukaran-kesukaran dalam pelayanan. Yesus menyapa kita untuk kita tidak perlu ragu lagi. Yesus menyapa kita, memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita. Dia pasti menyertai kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan. Untuk apa kita ragu menyatakan kebaikan Allah? Untuk apa kita ragu untuk menyatakan kabar sukacita dalam hidup kita? Yakinlah dan teruslah kita kerjakan. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita ikut ambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati kesehatan kita, dan Tuhan memberkati pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita satu lagi di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, kami kembali bersyukur kehadirat Allah, karena Tuhan Allah berkenan menyapa kami melalui kesaksian Alkitab. Kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh diingatkan supaya kami tidak meragukan kuasa Allah dalam hidup kami, terlebih ketika kami mengalami pergumulan kesulitan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan kami senantiasa terus diberikan keyakinan bahwa kuasa Allah itulah yang menjadi satu-satunya sumber hidup kami, satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami, terlebih ketika kami juga melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Kuasa Allah yang menolong kami
untuk kami terus berkarya, melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan melalui sesama kami. Bapa, berkati dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ketika kami dalam kesulitan, baik oleh karena kesehatan, oleh karena ekonomi, maupun kesulitan oleh karena relasi kami suami, istri, orang tua dengan anak, Tuhan pun kiranya memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu kiranya menguatkan dan meneguhkan kami, Bapa, bahwa kuasa Allah senantiasa menopang kami. Berkati kehidupan persekutuan kami, Tuhan. Kiranya persekutuan kami boleh terus bertumbuh, menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Berkati juga ya Tuhan para orang tua kami yang sudah usia lanjut, dalam segala keterbatasan kelemahan mereka, sukacita dari Tuhan hadir memberikan penghiburan kepada mereka. Untuk situasi lingkungan sekitar kami yang saat ini terus masih bergumul dengan penyebaran virus COVID-19, Bapa, biarlah kami pun ikut ambil bagian dalam proses memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Berkatilah lingkungan sekitar masyarakat kami Tuhan, aparat pemerintahan kami Tuhan, berikan hikmat-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami pun ingin berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara, pesan firman Tuhan hari ini, bahwa apapun pergumulan hidup kita, apapun kesulitan hidup kita, dalam keluarga, pelayanan, dalam menghadirkan kasih Kristus, percayalah, kuasa Kristus pasti menguatkan dan menopang kita sekalian. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.